wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi untuk meningkatkan efisiensi kopi kenangan. Saya Stefani Alia selaku tim riset. Saya Nabila Putri sebagai investor. Saya Inara Gamelia Aristi sebagai manajer operasional. Saya Ivanita Arianti sebagai supplier. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami berupa video praktek bisnis. Baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mempresentasikan kondisi terbaru Kopi Kenangan terkait efisiensi operasional dan tantangan yang sedang kita hadapi. Kopi Kenangan tumbuh sangat cepat sejak tahun 2017 dan pada tahun 2023 kita sudah memiliki lebih dari 850 gerai di seluruh Indonesia. Tetapi pertumbuhan cepat ini membawa tantangannya baru, misalnya biaya operasional yang naik, bahan baku yang tidak stabil, dan persaingan yang makin ketat. Kondisi inilah yang membuat efisiensi menjadi prioritas. Jadi sebenarnya pertumbuhan yang cepat memang bagus, tapi kalau biaya naik lebih cepat daripada pemasukan, itu bisa jadi masalah. Baik, dari analisis saya, ada beberapa data yang penting yang harus kita perhatikan. Jadi seperti ini, yang revenue growth itu turun dari 30% di tahun 2021 menjadi 14% di tahun 2023. Nah, kalau untuk bahan baku seperti gula aren, lalu biji-biji kopi itu naik rata-rata di 18%. Untuk customer satisfaction itu tuh turun dari 72% ke 63%. Nah, jadi kita itu mendapatkan komplain tertinggi itu faktornya yaitu waktu tunggu lebih lama, harga dianggap lebih tinggi, dan menu kurang bervariasi. Nah, penurunan ini menunjukkan operasional kita sudah seefisien dulu. Pertumbuhan besar tidak lagi memberikan dampak yang signifikan. Jadi penurunan kepuasan ini bisa jadi alarm ya. Lebih dari setengah pelanggan merasa waiting time makin lama. Ini bisa jadi bahaya. Kalau dari sisi kami sebagai supplier, kenaikan harga bahan baku tidak bisa dihindari karena kondisi cuaca, produksi, dan biaya distribusi. Tapi kami terbuka untuk kerjasama kontrak jangka panjang agar harganya tuh lebih stabil. Nah, kami juga menyediakan alternatif jenis biji kopi yang kualitasnya konsisten tapi harganya tetap sama. Jadi stabilitas harga bisa kita dapatkan kalau ada kontrak jangka panjang ya? Betul, ini bisa membantu mengurangi fluktuasi biaya produksi. Nah, untuk berdasarkan data ini kami ada penjelasan bahwa di sini nih tuh biaya bahan baku itu naik 18% di sini ya Kak. Lalu pertumbuhan pendapatan melambat signifikan. Nah, faktor lainnya itu waktu tunggu pelanggan lebih lama sehingga kita mendapatkan protes dari para pelanggan seperti itu. Lalu selain dari itu kita hal kesampingkan untuk yang hal-hal protes itu tuh. Dan persaingan kita kan makin ketat karena kita bersaing dengan Janji Jiwa dan Starbucks. Lalu yang terakhir itu tuh ada pasar kota itu sudah mulai jenuh dengan apa yang sudah kita siapkan dan kita sediakan di sini. Kalau pasar kota sudah mulai jenuh, berarti kita harus kreatif untuk mencari pasar baru yang lebih efisien. Iya, dan juga dampaknya cukup terasa, seperti laba menurun karena biayanya naik, terus biaya operasional hariannya membengkak, lalu proses penyajian di beberapa outlet melambat dan menimbulkan antrian, lalu kepuasan pelanggan turun juga karena rasa kurang konsisten dan waktu tunggu yang lama. Ini udah mempengaruhi brand experience-nya ya. Iya. Kita harus mengatasi faktor pelayanan dan kualitas yang terjadi. Nah, lalu nih tim saya juga menyusun strategi berdasarkan data. Nah, di data di sini kita menggunakan AI forecasting untuk mengurangi waste hingga 20% hingga 25%. Nah, lalu kami juga membuat inovasi baru nih tentang penguatan fitur pre-order di aplikasi untuk mempercepat layanan seperti kayak di GrabFood, ShopeeFood, juga GoFood gitu kan. Nah, lalu yang ketiga, kami juga menambahkan produk dengan harga menengah agar pelanggan tetap terjangkau harganya gitu. Lalu
kita juga melakukan ekspansi ke kota tier 2 yang biaya operasionalnya lebih rendah. Nah, juga kita terakhir kita melakukan pengumpulan data kerjasama jangka panjang dengan supplier untuk stabilitas harga bahan baku. Kalau dari sisi kami, kontrak jangka panjang sangat memungkinkan. Bahkan kami bisa mengoptimalkan pasokan berdasarkan demand outlet tertentu. Nah, seperti itu kalau dari sisi kami. Oke, strategi yang terlihat memang realistis dan lebih efisien. Fokusnya bukan menambah outlet besar-besaran, tapi juga mempengaruhi dalamnya dulu. Jadi dari seluruh analisis kita dapat disimpulkan bahwa kopi kenangan ini masih punya peluang besar untuk memperkuat posisi di pasar. Namun optimasi operasional dan efisiensi harus tetap menjadi fokus utamanya. Secara bisnis ini layak, selama eksekusi efisiensinya konsisten dan berbasis data. Kami siap bekerja sama untuk memastikan suplai bahan bakunya tetap stabil. Nah, dengan implementasi rekomendasi tadi, kita bisa menaikkan kembali nih kepuasan pelanggan dan margin profit perusahaan kita. Baik, diskusi kita siang ini selesai. Terima kasih atas pemaparan dari supplier, tim riset, dan juga investor. Semoga dengan diskusi kita kali ini bisa membuat kopi kenangan menjadi lebih maju dan sukses nantinya. Terima kasih ya. Terima kasih ya, saya duluan ya. Ya. Terima kasih ya. Ya.